Merdeka Mengajar. Perkenalkan, saya Eva Nurdianus Ferawati dari SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Jawa Timur. Pada saat ini, banyak sekolah-sekolah di Indonesia mulai menerapkan kurikulum merdeka. Pada implementasi kurikulum merdeka, untuk mengukur kemampuan atau kompetensi yang diperoleh oleh siswa dalam suatu waktu tertentu atau fase tertentu dinyatakan dalam sebuah capaian pembelajaran atau CP. CP ini disediakan oleh pemerintah sebagai pedoman bagi guru agar pembelajaran terarah menuju capaian pembelajaran di setiap fasenya. Tantangan yang dihadapi banyak guru yang pertama, banyak guru yang masih bingung memahami capaian pembelajaran atau CP dalam setiap fase karena elemen yang berbeda pada setiap mata pelajaran serta uraiannya yang banyak. Tantangan yang kedua, banyak guru yang belum mampu atau bingung menjabarkan capaian pembelajaran dalam tujuan-tujuan pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan kondisi sekolah dan lingkungan siswa. Teknik yang dapat dilakukan untuk menjabarkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Teknik 1. Merumuskan tujuan pembelajaran langsung dari capaian pembelajaran. Karena saya guru biologi, maka saya akan memberikan contoh capaian pembelajaran dalam mata pelajaran biologi. Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Yang diberi tanda hijau tadi bisa dipakai sebagai salah satu alternatif tujuan pembelajaran. Apabila kita ingin membuat tujuan pembelajaran lebih kontekstual, maka bisa dibuat dengan alternatif sebagai berikut. Menciptakan solusi atas permasalahan pencemaran sampah plastik di sekolah yang dikaitkan dengan pemahaman keanekaragaman makhluk hidup. Pada teknik yang kedua, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. Nah, kita perhatikan sekarang capaian pembelajaran pada elemen pemahaman biologi. Pada capaian ini, yang saya tandai biru adalah kompetensinya, yaitu menciptakan solusi. Sedangkan yang saya beri tanda kuning adalah lingkup materi. Lingkup materi dalam fase E di kelas 10 yaitu keanekaragaman makhluk hidup, virus, dan ekosistem. Kita bisa memilih di antara 3 lingkup materi tersebut. Maka tujuan pembelajaran yang dapat dirumuskan yang pertama adalah menciptakan solusi permasalahan keanekaragaman makhluk hidup. Atau tujuan pembelajaran yang lebih kontekstual contohnya adalah menciptakan solusi atas permasalahan berkurangnya keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia akibat penebangan hutan atau deforestasi. Ini diambil dari isu nasional yang ada di Indonesia. Teknik yang ketiga adalah merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Pada mata pelajaran biologi, capaian pembelajaran terdiri dari 2 elemen, yaitu elemen pemahaman biologi dan yang kedua adalah elemen keterampilan proses. Pada elemen pemahaman biologi, kita bisa mengambil yang saya beri tanda biru, yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Kemudian pada keterampilan proses kita ambil untuk kompetensinya yang saya beri tanda biru yaitu mengamati atau merencanakan dan melakukan penyelidikan. Maka dapat dibuatlah tujuan pembelajaran dengan alternatif pertama yaitu mengamati keanekaragaman makhluk hidup agar tujuan pembelajaran lebih kontekstual dengan lingkungan yang ada di sekitar sekolah saya yang kebetulan memiliki hutan sekolah, maka saya membuat tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengamati keanekaragaman makhluk hidup yang ada di hutan sekolah. Hasil yang saya peroleh dari menjabarkan capaian pembelajaran dengan teknik-teknik tadi yaitu dapat membuat tujuan pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Yang kedua, dapat membuat tujuan pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah.
Selamat mencoba dan terima kasih.